Engkau sangat baik. Amin. Amin. Coba pikirkan 3 hal kebaikan Tuhan ya. Kalau disuruh pikirkan kebaikan orang lain mungkin lama, tapi kalau kejahatannya cepat gitu ya. Nah, kita coba pikirkan 1 hal kebaikan Tuhan pada pagi hari ini. Apa? Ayo. Ayo ya. Salah satunya adalah kita boleh bangun pagi dengan tubuh yang sehat dan segar dan boleh ada di tempat ini. Amin. Amin. Awas kanan kiri katakan Tuhan Yesus baik. Ya. Haleluya. Allah itu baik. Yuk, kita mau tepuk tangan. Kita mau bersuka cita pagi ini, memuliakan Tuhan, tinggikan Tuhan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya dan mengerjakan yang ku perlukan.
Amin. Boleh duduk Bapak Ibu sekalian. Yes. Haleluya. Masih kita sambung lagi dengan puji-pujian. Siapa yang udah capek di sini? Ya, saya kasih duduk sebentar ya. Nanti kita berdiri lagi. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Ya, kita mau dengarkan kesaksian dari Ibu Hani yang luar biasa. Haleluya. Saudara, ketika kita memuji Tuhan, ya, yang kita lakukan adalah kita mendeklarasikan kebaikan Tuhan. Ya, kita mendeklarasikan kebaikan Tuhan dalam bentuk nyanyian. Dan itu penting sekali ketika kita menyatakan kebaikan Tuhan. Kan jarang mungkin kita ngomong gini, Tuhan itu baik ya. Mungkin jarang kita bersaksi. Tetapi melalui pujian kita mengatakan kepada Tuhan dengan iman kita. Kita katakan bahwa Tuhan itu baik. Kita langsung berkata, kita memuji memuliakan namanya. Saudara, kasih setia Tuhan memang benar, tidak pernah habis-habisnya. Amin. Selalu ya, selalu ada. Seperti katakan sungai yang tidak pernah kering. Haleluya. Ada lagu judulnya Bapa Engkau Baik. Boleh ditampilkan aja, nggak apa-apa. Ayo. Bapa
lagu ini pertama, Bapa Engkau sungguh baik. Lagu kedua, Allah itu baik. Lagu ketiga, Bapa Engkau baik. Lagu keempat, semua baik. Karena Yesus memang baik. Sungguh baik, amat baik, dan terlalu baik. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kebaikan-Mu nyata dalam hidup kami. Kami telah menerima dan merasakan kebaikan-Mu. Apa kebaikan-Mu Tuhan? Bukan hanya fisik, bukan hanya kesehatan, bukan hanya ekonomi. Kebaikan-Mu yang terbesar dalam hidup kami. Karena Engkau telah memilih kami, sehingga kami bisa percaya dan menerima Engkau Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Inilah yang terbaik. Tanpa Yesus, apa artinya kesehatan, kekayaan? Tidak ada artinya. Kalau semua akan binasa. Inilah kebaikan-Mu Tuhan. Kami telah menerima dan merasakan kebaikan-Mu yang luar biasa. Jadi saya percaya Tuhan Yesus, kalau kami bisa berkumpul di tempat ini juga adalah kebaikan-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus, semua ini adalah kehendak-Mu dan rencana-Mu. Kalau Engkau telah merencanakan, pasti semuanya baik. Kami tidak pernah tahu rencana Engkau itu apa, tapi satu hal yang kami tahu, rencana Engkau pasti baik. Amin. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar hamba-Mu ini akan memberikan firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu ini bukan siapa-siapa dan tidak bisa apa-apa, tapi semua karena kasih anugerah-Mu ya Tuhan. Kalau hamba-Mu ini memberikan firman-Mu di tempat ini Tuhan Yesus, kami ingin seperti di Lukas 12 ayat 11 dan 12, pada saat orang-orang di akhir zaman diserahkan kepada majelis-majelis, kepada pemerintah-pemerintah, kepada penguasa-penguasa, Tuhan Yesus berkata, kamu jangan khawatir apa yang kau katakan untuk pembelaan dirimu. Tapi satu hal Yesus berkata, jangan khawatir, karena Roh Kudus akan mengajar engkau bicara. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kuduslah yang akan mengajar mereka berbicara pada saat dihadapkan kepada penguasa-penguasa itu. Hari ini demikian. Kalau hamba-Mu ingin memberikan firman-Mu Tuhan, saya pun ingin seperti itu. Roh Kudus, ajari hamba-Mu ini, berbicara hamba-Mu ini. Jadikanlah hamba-Mu hanya alat dan pegangan tangan-Mu saja Tuhan. Berbicaralah menurut hamba-Mu ini. Pakai hamba-Mu ini, pakai hamba-Mu Tuhan. Biar pada saat Engkau bicara, saya diam. Kalian berbicara bukan saya lagi, tapi Roh Kudus. Karena saya percaya kalau Roh Kudus yang berbicara, firman itu ada kuasa. Siapapun yang mendengar firman itu pasti akan diberkati. Kami percaya itu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semua segala dalam tangan Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan urapi kami semua di tempat ini. Jangan ada yang terlepas satupun dari tangan-Mu Tuhan. Urapi kami semua. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat siang. Terima kasih atas kedatangan saudara-saudara kami terkasih dalam Yesus Kristus. Saya begitu senang dan tersanjung melihat kehadiran saudara-saudara. Oke, langsung ke tema. Hari ini temanya tanda atau ciri-ciri orang yang hidup di dalam Tuhan. Nah, mungkin
kalau hidup di dalam Tuhan, mungkin saya akan tanya ya. Sebelumnya gini, tanda atau ciri orang yang hidup di dalam Tuhan. Kalau ada di dalam Tuhan, berarti ada yang di luar Tuhan. Apa? Kalau kita sudah di dalam Tuhan, kita merasakan apa sih yang ada dalam diri kita, yang kita lakukan, yang kita perbuat? Bagaimana orang yang tidak di dalam Tuhan? Sama pertanyaannya, apa yang diperbuat, apa yang dilakukan? Saya sudah mengalami dua dunia itu. 52 tahun saya hidup di luar Tuhan. 16 tahun saya hidup di dalam Tuhan. Berarti umur saya kebaca ya. Haleluya. Ya. Jadi lebih banyak saya hidup di luar Tuhan. Saya tahu apa yang saya perbuat, apa yang saya lakukan, sama. Bedanya mungkin kalau hidup di luar Tuhan, di dalam Tuhan secara umum sama, ya. Di luar Tuhan pun saya terima kebaikan-kebaikan, mujizat saya terima. Banyak. Mungkin kalau bicara ekonomi, harta, kesehatan, mujizat, banyak terjadi pada saat saya di luar Tuhan. Di dalam Tuhan pun sama. Banyak saya diberkati. Kesehatan, rezeki, semua sama. Sama-sama diberkati. Tapi berbeda. Di luar Tuhan, semua itu saya dapat dari mana? Dari kuasa-kuasa kegelapan. Contohnya, saya setiap bisnis aja, saya selalu pakai kuasa-kuasa itu. Setiap usaha saya pakai. Dan saya sukses, termasuk sukses lah gitu. Apapun bisnis saya sukses. Saya tidak perlu Tuhan pada saat itu. Saya perlu kuasa ini. Dan terbukti saya sukses. Contohnya saya punya usaha, berapa usaha. Saya punya salah satu usaha saya showroom mobil. Kalau mobil saya nggak laku, saya minta air, saya cipratin laku. Hebat nggak? Tanda-tanda aneh, tanda-tanda heran juga terjadi di luar Tuhan. Di dalam Tuhan pun sama, terjadi semua itu. Cuma bedanya, kalau kita hidup di luar Tuhan, kita memang itu semua dapat. Tapi ingat, semua itu tidak gratis. Ingat, iblis itu penipu dan pembunuh. Kita buktikan. Waktu Hawa, semua itu baik pada awalnya, tapi Hawa di taman kan sudah dilarang jangan makan buah itu, buah kehidupan. Tapi iblis merayu Hawa, makan buah itu enak kok. Nah itu iblis baik, saya bilang iblis baik. Saya meneliti tentang Ibu Hamid, saya bilang iblis baik, dia Hawa baik. Saya katakan baik, nggak ada iblis jahat pada saat itu. Ya, jadi coba saya tanya, penipu jahat atau baik? Baik. Mana ada penipu jahat? Betul nggak? Oh, iya. Kalau penipu jahat ya nggak ada. Kalau setan jahat, tampangnya serem, nggak ada mau menyembah dia. Justru setan juga baik, penipu juga baik, tapi namanya penipu ujung-ujungnya binasa. Tidak sia-sia, ada maksud. Dan demikian Tuhan iblis waktu menipu Hawa. Kita ada yang baik-baik. Semua makan nggak apa-apa kok, enak kok. Kalau lu makan buah ini, lu akan jadi Allah. Kau akan bisa melihat semua kebaikan, semua rahasia siapa tahu. Kan keren kan? Nah, ketipu di situ. Keren banget. Baik, iblis menipu. Nah, setelah Hawa makan buah itu, berarti dia telah melanggar perintah Tuhan. Karena melanggar, dia menjadi berdosa. Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Jadi pada dasarnya manusia gak mati, manusia kekal. Pada awalnya Tuhan tidak pernah menciptakan manusia mati, sakit gak pernah ada, gak ada. Kita mati kenapa? Karena iblis menipu kita. Harusnya kita umur panjang kekal, tapi karena ditipu kita mati. Sampai hari ini kita disebut keturunan orang berdosa. Jadi upah dosa adalah maut, mati. Nah, jadi kalau saya bilang mati artinya tanda orang berdosa. Di mana? Upah dosa mati. Mati itu tadi artinya tanda orang berdosa. Coba siapa sini nggak bisa mati? Ada. Nah, berarti artinya apa kita?
Berdosa. Semua dosa pasti mati. Bayi baru lahir dosa nggak? Dosa. Buktinya apa? Mati, ya. Jadi ditanya, kok kita berdosa? Kita kan nggak makan buah. Bayi berdosa kan dia waktu lahir belum melakukan apa-apa. Dia kan keturunan berdosa. Anak harimau buas kan? Anak harimau buas nggak? Buas. Harimau kan makanya binatang. Harimau baru suatu hari disebut buas walaupun baru makan binatang. Jadi keturunannya buas, harimau buas, anaknya buas. Ada berdosa, kita berdosa. Amin. Terima aja dosa itu. Nah, tapi ujung-ujungnya binasa di situ. Nah, itu artinya selama kita hidup di dalam Tuhan, kita harus mengerti bahwa kita lakukan itu semua hebat, tapi bukan dari Tuhan. Apapun yang bukan dari Tuhan akan binasa semua. Bukan nantinya. Waktu saya terima Tuhan, waktu dibaptis, coba, saya pernah kecewa kok sama Tuhan. Dulu saya hebat, ganteng lagi, keren kan? Nah, jangan ketawa, kayaknya nggak tulus kalau saya ngomong ganteng. Gitu. Nah, terus waktu saya terima Tuhan, saya begitu hebat kan? Hebat. Apapun, saya bisa beli rumah, saya bisa mobil apa yang saya nggak pernah pakai. Hebat. Dari mana? Dari iblis. Jujur iblis, saya punya alat-alat penangkal saya punya. Namanya itu, saya punya itu. Nah, pada saat saya dibaptis, saya kira terima Tuhan tuh enak, nggak enak. Habis semua bisnis saya, nol. Semua tempat usaha saya tidak ada satupun yang bisa begitu, cuma habis semua, habis dijual semua. Nah, saya punya status baru, pengangguran. Nah, di situ saya waktu itu punya simpanan emas, ada emas 74 kilo tuh, ya kan? Dia punya orang emas 74 kilo, nah, di total hampir setengah triliun itu. Nah, saya punya setiap itu dalam kehidupan saya jual satu persatu. Istri saya kalung-kalung semua, juga pinggang, gelang saya jual, tinggal satu cincin kawin. Itu 50-50 saya jual, jangan. Nah, saya pikir kalau dijual saya nggak mau cincin kawin itu nggak ada. Udahlah, ini saya simpan. Bukan disimpan buat kawin lagi, enggak ya. Jangan punya pikiran negatif. Saya simpan, gitu ya. Tetap saya simpan. Oke. Dan ketawa kayaknya senang banget. Enggak, jujur, cincin kawin bukan dipakai buat kawin lagi, enggak, yakin gitu. Jangan ketawa. Oke. Nah, itulah hidup di dalam Yesus Kristus. Kita dipulihkan, diperbarui saya itu. Diperbarui, kita mulai dari nol. Om Bensin juga bilang dari nol ya. Kita juga mulai dari nol. Di situ saya merintis, capeknya minta ampun. Saya dibikin susah. Saya dibikin sakit, mata saya juga diambil Tuhan. Dulu saya sehat lah, sempurna kalau saya bilang mah. Tapi Tuhan izinkan saya seperti ini. Tuhan merubah saya. Apa yang dirubah? Setelah saya hidup di dalam Tuhan, emang saya dihancurkan, diperbarui, mulai dari nol. Nah, Tuhan merubah pola hidup saya. Nah, di dalam hidup saya udah putus hubungan sama kuasa-kuasa itu semua, dan saya mulai hidup baru di dalam Tuhan Yesus. Nah, artinya salah satu mesbah tempat ini, ibadah tempat ini adalah satu perubahan orang hidup di dalam Tuhan. Banyaklah. Nah, kita kembali, kalau orang hidup di dalam Tuhan, namanya di dalam Tuhan. Dalam Tuhan. Nah, kalau kita masuk ke dalam suatu ruangan, kita di depan panas, kita masuk ke dalam ruangan penuh AC, dan pas kita masuk kita merasa dingin. Dingin. Jadi kita yang dari luar masuk ke dalam, kita akan menyesuaikan apa yang ada di dalam. Ya, nah, itu analoginya. Nah, kenapa orang hidup dalam Tuhan? Sebenarnya kalau kata Tuhan itu saya lebih senang ada orang hidup di dalam Yesus. Tapi kenapa saya pakai Tuhan ya? Tuhan itu lebih familiar, lebih umum, ya. Tapi sama aja lah. Tapi sebenarnya saya berklop itu orang yang hidup di dalam Yesus. Nah, kita contoh. Di Yohanes 4:10 ayat 38.
Saya bacakan aja sendiri ya supaya menghemat waktu. Kalau nggak percaya, percaya aja lah. Gitu. Di situ dikatakan Yesus ada di dalam Bapa. Ngomong gini, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Nah, Yesus itu waktu ngomong kan di dunia sebagai manusia, kenapa dia bisa ngomong aku di dalam Bapa? Jadi seperti kita nih, saya di dalam kamar, fisik. Kalau Yesus kan fisik manusia, kok dia bisa ngomong di dalam Bapa? Artinya apa? Kalau aku di dalam Bapa. Oke, nggak bisa jawab. Oke, Yesus sebelum ada di dunia, dia adalah sebagai firman. Kalau bahasa saudara kita, kalam Allah, firman Allah. Ya, nah, Yesus sebelum ada di dunia itu dia adalah firman. Firman itu ada di mana? Yohanes 1 ayat 1. Firman itu bersama dengan Allah. Firman itu kekal, selalu ada bersama dengan Allah, tidak pernah terpisahkan. Yang ada di dalam Allah Bapa bukan hanya firman, tapi roh. Inilah bicara Tritunggal. Nah, jadi firman itu ada di dalam Allah secara kekal. Nah, tadi saya bilang, kalau kita masuk ke dalam ruang AC, pasti kita juga merasa dingin. Kalau kita nyebut ayat, pasti kita basah ke kolam. Karena kolam itu ada ayat, kita nyebut pasti kita basah. Jadi kalau firman ada di dalam Allah, apa yang terjadi dengan firman? Apa yang terjadi dengan Yesus? Yang firman itu turun ke dunia, berubah menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Firman berubah menjadi manusia, namanya Yesus. Maka Yesus sebelum waktu di dunia dia ngomong, sebelum aku di sini, aku ada di dalam Bapa. Sebagai apa? Sebagai firman. Nah, firman turun ke dunia menjadi manusia, namanya Yesus. Nah, Yesus ngomong apa? Kenapa dia ngomong aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku? Ada apa? Tadi kalau kita masuk dari luar ke dalam, kan kita masuk Adam. Nah, kalau Yesus, aku di dalam Bapa, ada apa? Nah, kalau dibilang ruangan ini dingin, berarti kita masuk, kita ikut dingin. Nah, kalau Yesus di dalam Bapa, ada apa dengan Bapa? Ingat, Allah itu kasih. Nah, kalau firman masuk di dalam Allah, berarti Yesus kasih. Nah, jadi sama-sama kasih. Nah, apa yang terjadi dalam kasih itu? Seorang ibu dan seorang anak, mereka selalu bersatu, mereka selalu bersama, mereka saling mengasihi. Seorang ibu mengasihi anaknya, seorang anak pasti mengasihi ibunya. Kalau mereka kasihnya tulus luar biasa, kayak seorang ibu rela mati untuk anaknya, mereka mengorbankan apapun untuk anak-anak. Itulah kasih sejati. Dan seorang anak yang baik pun sama seperti itu, dia rela mengasihi ibunya. Nah, ada apa dengan contohnya? Saya juga sama. Tadi saya lompat. Oke, kita lihat dulu. Yesus ada di dalam Bapa. Kalau Bapa itu kasih, berarti Yesus itu kasih. Nah, kita tanya, Bapa telah mengasihi Yesus apa? Kan saling mengasihi antara ibu dan anak, anak dan ibu saling mengasihi. Ibu memberi apa kepada anak, anak memberi apa kepada ibu. Demikian Bapa memberi apa kepada Yesus, Yesus memberi apa kepada Bapa. Kita balik. Bapa mengasihi Yesus, apa yang dilakukannya? Yesus ngomong, Yohanes 17 ayat 5 dan 24. Saya gabung. Yesus bilang ini, aku sudah dimuliakan, aku sudah dikasihi sebelum dunia ada. Berarti Bapa mengasihi Yesus kekal. Sebelum dunia ada, Yesus sudah dikasihi. Lalu Yesus mengasihi Bapa apa? Ya, Yesus pernah ngomong, kalau engkau mengasihi aku, engkau harus menuruti segala perintahku. Perintahnya apa? Kasihi sesama manusia, saling mengasihi. Demikian Yesus, dia mengasihi Bapa gimana caranya? Dia setia, menuruti perintahnya. Pada saat Bapa menyuruh Yesus, dia harus mati dengan cara disalib di Getsemani, di ketakutan. Kalau bisa cawan ini berlalu, mungkin kalau terjemahkan, Tuhan kalau bisa saya jangan mati disalib. Tapi Tuhan bilang, Yesus bilang apa? Karena dia patuh, dia setia. Jadilah kehendakmu, bukan kehendak Yesus, tapi kehendak apa yang jadi. Tapi dia begitu setia. Kenapa? Karena saling mengasihi. Nah, itulah. Nah, demikian. Nah, kalau kita hidup di dalam Yesus, nah, tadi kalau dibilang Yesus ngomong, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Demikian di Yohanes 38 ayat 14-20. Nah, Yesus bilang gini,
Kalau aku di dalam Bapa, aku juga maunya kamu di dalam aku di dalam kamu. Dan demikian Yesus pengen kita di dalam Yesus, Yesus di dalam kita. Artinya sama, saling mengasihi. Maka Yesus bilang, kalau engkau di dalam aku, apa di dalam kamu, kasihmu ada di dalam kamu. Perintahku saling mengasihi. Sama, saling mengasihi. Saling mengasihi bukan kasihnya kepada siapa, bukan hanya ke Tuhan aja, bukan hanya ke manusia, karena ada ajaran hukum Tuhan, ajaran kasih. Pertama, kita mengasihi kepada Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dan dengan segenap kekuatan kita. Kedua, kita mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Ada dua kasih yang kita harus lakukan. Itulah hukum dalam hidup ini. Nah, sekarang masalahnya kita punya kasih kan? Nah, contohnya, nah inilah orang yang hidup di dalam Tuhan. Nah, di sini akan tergenapi kalau orang hidup dalam Tuhan, ada 4 firman yang harus digenapi, harus diuji. Pertama, Roma 14 ayat 8. Ini kalau orang yang benar-benar sudah hidup di dalam Tuhan, seperti tadi Tuhan rela mati. Berarti dia nggak mikirin yang lain lagi. Seorang ibu, saya pernah waktu saya di Singapura, waktu mata saya sakit, papa saya pernah ngomong, saya bilang dokter ambil mata saya. Saya nangis di situ. Seorang bapak seperti itu rela untuk anaknya. Saya pun melakukan hal sama. Ya, dan demikian. Lalu kita di dalam Yesus Kristus. Tadi ada 4 saya tadi. Sebelumnya saya kasih tahu dulu, kalau kita hidup di dalam Yesus, 4 firman ini akan digenapi. 1. Roma 14 ayat 8 dikatakan seperti ini. Bila kita hidup untuk Tuhan. Bila kita mati untuk Tuhan. Karena baik hidup maupun mati kita adalah milik Tuhan. Pada saat itu saya melakukan itu. Saya begitu sayang pada orang tua saya. Setelah saya hidup di dalam Tuhan, saya berdoa seperti ini. Tuhan, saya tidak mau melihat orang tua saya mati. Mungkin kalau kata-kata ini Bapak, Ibu, Saudara semua ngomong, gue juga sama, betul nggak? Betul? Nggak boleh orang tua yang mati? Ya, tapi kan saya nggak titip, masih koma. Tuhan, saya nggak mau lihat orang tua saya mati. Artinya saya pengen saya mati lebih dulu. Saya ingin mati lebih dulu. Saya tidak mau lihat orang tua saya mati. Saya berdoa, Tuhan, misalnya kalau umur saya pada saat itu, saya udah lama ya, saya waktu umur saya misal masih ada 40 tahun lagi. Pada saat saya berdoa, saya merasa kira-kira umur saya 40 tahun lagi. Saya doa itu, Tuhan ambil nyawa saya sekarang. Jadi sisa umur saya 20, kasih mama saya 20, papa saya 20. Itulah begitu kasihnya saya sama papa mama saya. Saya tidak memikirkan kehidupan saya lagi. Gak penting buat saya, karena itulah kasih. Seperti Yesus juga kasih, tidak memikirkan itu. Bapak juga kasih, dia mengaruniakan anak yang tunggal, anaknya dikorbanin. Itulah kasih kalau hidup dalam Tuhan. Nah itu jadi saya tergenapi Roma 14 ayat 8, mati hidup kita milik Tuhan. Kedua, Amsal 3 ayat 9, muliakan Tuhan dengan hartamu. Artinya saya pun tidak memikirkan masalah umur, harta pun saya tidak pikir. Saya tidak butuh harta, saya butuh harta. Boleh dibilang sampai hari ini mungkin dari ekonomi saya kurang baik-baik saja. Tapi ukuran orang hidup Tuhan bukan karena kaya, bukan karena ekonominya bagus. Kalau saya bisa sampai hari ini saja, saya bersyukur karena saya dipelihara oleh Tuhan. Yang penting dipelihara, bukan karena kaya. Puji Tuhan, saya dipelihara oleh Tuhan. Artinya harta bukan saya nggak perlu, ya. Percuma punya emas 74 kilo juga kan
nggak damai sejahtera gitu. Mendingan saya punya sepasang cincin kawin, masih sejahtera hidup saya. Nah, itu kedua, kita tidak muliakan Tuhan dengan hartamu saja. Di 1 Korintus 6 ayat 20, muliakan Tuhan dengan tubuh. Apa yang kita lakukan dengan tubuh? Hari ini saya lakukan semuanya, perjuangan saya. Tubuh ini, di tubuh ini ada mata untuk melihat. Melihat apa? Melihat yang baik-baik, jangan melihat yang jelek-jelek. Ada telinga, dengar firman Tuhan, jangan dengar gosip. Ya, ada mulut, beritakan firman, jangan merumpi. Ada hati, ada tangan, lakukan. Persembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Karena ini adalah ibadahmu yang sejati. Muliakan Tuhan dengan tubuhmu. Ya. Gitu. Jadi sekali lagi, kalau kita sudah seperti ini, seperti saya lakukan, saya berikan itu semua untuk papa mama saya. Saya serahkan begitu kasihnya. Itu sih doa orang bodoh lah, tapi Tuhan ngerti apa yang saya maksudkan. Itu saya berdoa dengan hati saya yang tulus, maka Tuhan pertimbangkan itu pada saya. Nah, kalau kita sudah hidup dengan Yesus seperti itu terjadi. Tidak mikirin dunia lagi, tidak memikirkan daging lagi, tidak memikirkan keinginan mata. Ingat, sekali lagi, kalau orang yang hidup di dalam Yesus, kalau kita buka tanda-tandanya apa? Filipi 1 ayat 20. Ya. Yesus Kristus dimuliakan oleh tubuh kita. Waktu kita hidup, waktu kita mati. Bahkan sebelum mati ada 3. Waktu hidup, dengan tubuh yang hidup ini, Yesus dimuliakan dengan perbuatan-perbuatan kita. Ya. Nah, sebelum mati pun Yesus pun dimuliakan sebelum mati. Setelah mati pun Yesus masih dimuliakan. Saya contoh terakhir. Tadi Hamid bilang khotbah jangan lama. Oke. Namanya saya setia. Nah, waktu papa saya mati, maka saya bersyukur. Dulu kita keturunan orang yang tidak percaya, termasuk papa mama saya. Karena begitu besar kasih saya pada orang tua saya. Saya hanya berdoa tiap hari, malam saya berdoa, tidak pernah putus. Saya doa jam 12 malam. Bukan berarti jam 12 malam itu lebih bagus, enggak. Waktu Tuhan sama aja. Gitu ya. Jadi saya senang karena pada jam 12 itu sepi. Nah, saya berdoa cuma satu, saya fokus selamatkan papa mama saya. Selamatkan itu, saya fokus, enggak ada yang bisa menyelamatkan dia. Saya menyelamatkan dia. Akhirnya saya doa siang malam, tiap malam saya doa terus. Mandi dengan tetap, itulah namanya doa harus tekun. Jangan 2-3 kali doa nggak terdengar, pindah, itu namanya nggak tekun. Bertekunlah dalam doa. Nah, akhirnya saya doa dan ada perbuatan, bukan doa aja. 5 tambah perbuatan sia-sia. Ya firman Tuhan bilang, kita nyuruh orang pergi, kita dingin pakai jaket, makanan, tapi kita nggak ngasih, percuma. Gitu. Nah, demikian papa mama saya banyak yang ngijilin, malah jadi batu sandungan. Jadi batu sandungan, jangan memberitakan papa mama saya jadi orang sombong. Pokoknya yang selamat masuk surga cuma Yesus. Nah, itu jadi batu sandungan, jangan seperti itu. Nah, juga pernah hamba Tuhan, papa saya lagi sakit kanker juga kan ya, sakit. Nah, hamba Tuhan punya karunia penyembuhan, terkenal hamba Tuhan ini. Didoakan. Dia sakit kalau kencing, sakit sampai dibuat, nah Yesus, masih sakit? Masih. Buat lagi sakit. Katakan, nggak sakit. Papa sudah kesal lah, udah nggak sakit. Pas dia pulang apa? Apaan tuh orang sakit bilang nggak sakit? Itulah Kristen. Jangan lakukan itu. Dan saya lakukan papa masih dengan perbuatan. Saya datang, saya berdoa. Disitulah. Saya tidak pernah menginjil. Saya belum bisa menginjil pas itu. Orang tua saya melihat perbuatan saya. Papa mama saya di tiap seminggu sekali ke dokter dengan dokter Susan dirawat. Saya ingat sekali di sini datang tiap ke dokter di sana, dia mampir, dia ngomong sendiri. Ini mah kalau saya nggak sembuh bohong. Terus istri saya nanya, kenapa Pak? Ya coba aja bayangin, saya berobat, bukannya berobat, didoain juga bagaimana nggak sembuh.
Nah istrinya ngomong, ya dibaptis dong Pak. Tahu apa jawabannya? Ya udah cepet. Kita kaget. Cuma kalau temen makin ngomong, lu bercanda loh gitu kan. Kita nanya, Papa masa sih? Gitu. Iya, serius, saya sih kata serius. Mama gimana? Pasti ikut. Nah itulah, dibaptis. Puji Tuhan, Papa saya selamat. Nah, ini saya cerita tadi Filipi 1:20. Jadi Yesus dimuliakan dengan tubuhnya, dengan tubuh kita waktu kita hidup, menjelang mati dan setelah mati. Untuk kejadian papa saya tahu waktu papa saya meninggal, Tuhan bicara sama saya bahwa hari ini, waktu itu adalah hari Sabtu, malamnya saya berdoa. Hari Jumatnya pagi-pagi kan ada ibadah Sabtu, saya dapat suara Tuhan bahwa papa saya hari ini pulang dari rumah sakit. Saya bilang di saya hari ini nggak bisa ikut ibadah. Tuhan bicara papa saya hari ini akan pulang. Udah, saya ke sana. Ya, sehingga saya jadi. Tapi, nah, waktu dia hidup aja, semua keren. Mama saya gak keren. Banyak orang diberkati. Orang miskin, banyak saudara saya diberkati. Makanya dalam hidupnya mama papa saya itu keren banget. Luar biasa pokoknya. Ya. Waktu papa saya menjelang mati pun, waduh, dia selalu pesan, begitu sabar. Selain pesan-pesan dunia begini, kamu mesti akur gitu kan, itu pesan dunia. Tapi ada pesan yang luar biasa lagi. Nanti kalau papa udah mati, nanti di rumah duka layanin tamu-tamu, layanin, jangan sampai ada kekurangan makan minum, layanin. Keren kan? Keren banget papa saya, layanin semua itu. Dia gak bicara pesan hartanya di mana, emas yang 74 kilo gimana, enggak disebut. Dia pesankan itu aja, kemuliaan Tuhan, luar biasa. Nah itu menjelang mati. Dan setelah mati pun, pada saat itu di Bogor tiap hari nggak pernah hujan. Nah, kita siapkan tenda besar. Singkat kata, perjalanan ke Bogor, di Bogor cerah. Sampai di Bogor bilang, kok nggak hujan hari ini ya? Orang Bogor super ngomong nggak hujan. Bahkan supir ambulan pun ngomong, selama saya bertahun-tahun jadi supir ambulan, nggak pernah selancar ini. Luar biasa. Nah itulah. Jadi kalau saya cerita panjang banget tentang papa saya tuh luar biasa. Maka saya, waktu papa saya meninggal, 1 bulan saya menangis terus setiap malam. Itu. Jadi sekali lagi, kalau kita hidup di dalam Tuhan, kita nggak mikir lagi harta kita, bukan kita nggak mikir lagi tubuh kita, nggak penting. Yang penting kita hidup di dalam Tuhan, melayani Tuhan dan menyenangkan Tuhan. Itu yang penting dalam hidup kita. Ya, jadi kita puji lagi ntar saudara Ani, Mbak ini juga, dia punya suami, cancer stadium akhir. Nah kita lihat ntar perjalanan hidupnya, apakah dia salah satu orang hidup di dalam Tuhan. Tapi mati, keren kan? Kalau nggak mati saya nggak panggil Ani di sini kesaksian mujizat.